Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 31 sesi Kamis 2 Laboratorium Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan hasil dari kerja laporan kami, dan saya Alivia Putri Samudra NPM 19085 akan menjelaskan tentang laporan dari modul 3 yaitu Dreamweaver, dan teman saya Adelia Hernaz Agustin NPM 19104 akan menjelaskan tentang hasil dari Dreamweaver-nya. Jadi yang pertama ada pendahuluan. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur. Oleh akuntansi, sistem informasi manajemen digunakan untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, dan suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Adobe Dreamweaver adalah program yang digunakan untuk membuat atau menyunting halaman web. Sampai saat ini, versi terbaru dari Adobe Dreamweaver adalah Adobe Dreamweaver CS6 yang dirilis pada 21 April 2012. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para programmer, desainer, dan developer web dikarenakan kemudahan dalam penggunaannya, kelengkapan fiturnya, dan juga dukungan terhadap teknologi terkini. Pada saat ini, masih banyak persewaan di perusahaan dilakukan secara manual, tanpa ada sistem informasinya. Banyak input dan data yang salah, arsip yang tidak tersusun dengan teratur, dan lain sebagainya. Pada praktikum modul ini membahas mengenai perancangan sistem informasi persewaan dengan menggunakan software Dreamweaver. Perancangan sistem ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pada sebuah perusahaan persewaan. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum 3 Dreamweaver ini adalah bagaimana cara membuat website yang diperlukan pada sistem informasi persewaan dengan menggunakan Dreamweaver. Adapun tujuan praktikum dari Dreamweaver ini adalah yang pertama, praktikan dapat mengimplementasikan penggunaan Dreamweaver dalam suatu studi kasus. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui bagian-bagian Dreamweaver. Yang ketiga, praktikan dapat mengetahui bagaimana cara membuat website sederhana dengan menggunakan software Dreamweaver. Lalu yang kedua, kita membahas tinjauan pustaka. Yang pertama, kita ada pengertian Dreamweaver. Pengertian Dreamweaver yaitu merupakan aplikasi pengembang yang berfungsi untuk mendesain web yang dibuat, dikembangkan, dan diproduksi oleh Adobe System. Saat ini versi terbaru yaitu Adobe Dreamweaver CS6 yang dirilis pada tahun 2012 tanggal 21 April kemarin. Aplikasi pengembang web ini sangat digemari oleh web designer dalam merancang web sebab perangkat lunak komputer ini memiliki kelebihan dan kemudahan dalam penggunaannya.
Dengan menggunakan aplikasi ini, pengembangan web dapat dilakukan secara visual sehingga hasil perancangan web dapat langsung terlihat tanpa harus menggunakan aplikasi bantu peramban seperti Google Chrome, Firefox, atau Internet Explorer. Teknologi web yang didukung oleh Adobe Dreamweaver sangat beragam, salah satunya adalah teknologi untuk kebutuhan pengembangan web berbasis mobile. Terus kita juga membahas sejarah tentang Adobe Dreamweaver ini. Dulunya program ini bernama Macromedia Dreamweaver dan dikelola oleh Macromedia. Versi pertamanya dirilis pada Desember 1997 dengan nama Macromedia Dreamweaver 1.0. Macromedia Dreamweaver terus berkembang sampai dengan tahun 2005 dengan versi terbarunya yaitu Macromedia Dreamweaver 8. Kemudian Dreamweaver diambil alih oleh Adobe System sehingga namanya berubah menjadi Adobe Dreamweaver pada 16 April 2007. Dreamweaver mengeluarkan versi terbarunya dengan nama Adobe Dreamweaver CS3 dengan hadir HTML5. Dreamweaver kembali merilis dengan terbarunya dengan nama Adobe Dreamweaver CS5.5, sedangkan sekarang ini versi terakhir Dreamweaver adalah Dreamweaver CS yang dirilis pada 21 April 2012. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengerjaan. Sebuah agen persewaan kamera masih menggunakan sistem manual dalam mengatur proses transaksi persewaannya. Untuk itu, pemilik agen persewaan ingin mencoba mengembangkan sistem informasi persewaan berbasis komputer untuk memudahkan proses transaksi dan rekapitulasi persewaan kamera. Langkah-langkahnya: 1. Aktifkan Apache dan MySQL di SAMPP. 2. Buat folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Di sini saya memberi nama foldernya yaitu sewa kamera. Ketiga, buka database yang telah dibuat di localhost, lalu klik privilege dan klik add user. 4. Dalam add user, isi username dengan sewa kamera, host pilih lokal, dan password isi 123456. Lalu check all global privilege, klik go. Selanjutnya yaitu membuka aplikasi Dreamweaver, lalu klik PHP. 6. Ubah tampilan desain menjadi klasik terlebih dahulu. Selanjutnya, klik site, new site, isi site name sesuai database. Local site folder, pilih folder dalam htdocs. 8. Klik server, klik tanda tambah, isi data sebagai berikut. Server name-nya diisi sesuai dengan nama database. Connect using dipilih lokal atau network. Server pilih folder sesuai nama database htdocs. Webnya isi dengan localhost, nama database. 9. Klik advance pada server dan ganti server model dengan PHP MySQL. Lalu save dan centang testing. 10. Klik advance setting, pilih default image folder dengan folder gambar pada folder database. Lalu save. 11 yaitu menambahkan database dengan cara klik tambah pada database, lalu klik MySQL connection. Connection name-nya diisi dengan koneksi, MySQL servernya diisi dengan localhost, username-nya diisi dengan root, database-nya pilih folder database, lalu dites terlebih dahulu. Apabila sudah melakukan tahap tes, lalu klik OK. Yang ke-12, insert tabel, isi rows dan kolom sejumlah 4, lalu OK. Pilih center pada tabelnya dan buat ukuran dan bentuk tabel sesuai yang dikehendaki, seperti ini.
13. Buat tampilan awal dengan kalimat pembuka dan link halaman terkait dengan cara blok teks dan cantumkan nama link.php. Seperti ini tampilan awal dari web kami. Selanjutnya, membuat record set, klik binning, lalu plus record set, query, isi name dengan pelanggan, connection dengan koneksi, dan table dengan formulir. Oke, lalu langkah-langkah yang sama untuk entitas lainnya. Yang ke-15 yaitu membuat halaman login dengan cara insert form, lalu klik form, lalu klik text field isi tabel dengan username dan password, lalu insert form button, lalu oke. Beri nama di setiap kolom, lalu nama submitnya ini diubah menjadi login, ganti tipe kolom password menjadi password. Seperti ini tampilan halaman login kami. Lalu membuat login user dengan klik insert, lalu data object, lalu user authentication, lalu login user. Validate using connection-nya koneksi, tabelnya dengan tabel pegawai, karena yang akan mengakses nanti yaitu pegawai. Selanjutnya, membuat tampilan halaman gagal login dengan menambahkan kata username or password is wrong, please try again. Lalu membuat halaman sukses login, serta mencantumkan setiap link dan save menjadi sukses.php. 16 yaitu membuat input rental kamera dengan cara insert data object, lalu insert record, klik record insertion from wizard. Lalu membuat tampilan data, yaitu data pelanggan, data kamera, data formulir, data pegawai, dan data kwitansi. Selanjutnya, membuat tampilan logout. Selanjutnya, saya akan menampilkan website yang telah kami buat dengan cara mengaktifkan Apache dan MySQL terlebih dahulu dengan aplikasi Sampipi. Tunggu hingga warnanya berubah menjadi hijau. Selanjutnya, membuka halaman web kami, yaitu localhost sewa kamera. Nah, seperti ini tampilan indeks dari kami, indeks website kami. Lalu untuk home-nya seperti ini. Tertulis di sini welcome. We are Delphi Camera Rental Company that serves camera rental. We have experience in camera rental in Surabaya City. Find the right camera for you. Lalu di sini ada logo dari sewa rental kami, dan ini nama sistem informasi kami, yaitu Delphi Camera Rental Information System. Di sini terlihat alamat sewa rental kami. Ini nomor telepon yang dapat dihubungi dan email yang dapat digunakan untuk mengirim saran atau kritik. Lalu untuk login, masukkan username dan password sesuai yang telah didaftarkan. Nah, di sini apabila sukses akan ditujukan ke halaman sukses.php. Lalu ini untuk input pelanggan. Ini untuk data pelanggan. Ini input formulir. Ini tampilan data formulir kami. Ini input
pegawai, tampilan input pegawai. Ini tampilan data pegawai. Seperti ini tampilan dari input kamera. Dan ini tampilan dari data kamera. Ini tampilan dari input kwitansi. Dan ini tampilan dari data kwitansi. Apabila ingin logout, nah, untuk input pelanggan, apabila ingin menambahkan pelanggan, maka diisi terlebih dahulu dari NIK, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Lalu insert record. Nah, insert recordnya ini apabila telah berhasil akan muncul di bagian data pelanggan. Apabila sudah selesai, bisa logout. Nah, di sini tertulis thank you. Thank you for trusting Delphi Camera Rental. Don't forget the best camera rental is only at Delphi Camera Rental. Waiting for the next rental in Delphi Camera Rental. Lalu sudah yakin untuk logout, klik logout. Apabila memasukkan data yang salah, login dengan data yang salah, maka akan ditujukan menuju ke halaman gagal.php. Di sini tertulis username or password is wrong. Please try again. Selanjutnya, ini untuk halaman help, di mana apabila membutuhkan bantuan dapat menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di sini. Lalu about us. Nah, di sini informasi singkat dari Delphi Camera Rental. Jadi yang pertama, output tampilan indeks berdasarkan output sistem informasi persewaan kamera di atas, dapat diketahui bahwa gambar 4.1 merupakan tampilan menu indeks dengan tampilan awal atau desain background yang digunakan untuk tampilan-tampilan berikutnya yang akan dibahas. Lalu, analisa output tentang tampilan home berdasarkan output sistem informasi persewaan komik di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.2 merupakan tampilan menu home.php dengan kalimat Welcome, we are Delphi Camera Rental Company that serves camera rental. We have experience in camera rental in Surabaya City. Find the right camera for you. Dan menu home, login, help, dan about. Analisa output tampilan login berdasarkan output sistem informasi persewaan kamera di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.3 merupakan tampilan menu login.php dengan terdapat kolom username dan password yang digunakan untuk login. Lalu analisa output perbedaan tampilan sukses dan gagal berdasarkan output sistem informasi persewaan kamera di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.4 merupakan tampilan menu gagal.php dengan kalimat username or password is wrong. Please try again. Sedangkan gambar 4.5 merupakan tampilan menu sukses.php. Perbedaannya adalah pada tampilan menu sukses.php akan dilanjutkan proses selanjutnya serta menu login berubah menjadi menu logout. Analisa output tampilan input pelanggan berdasarkan output sistem informasi persewaan kamera di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.6 merupakan tampilan menu input pelanggan.php dengan terdapatnya NIK, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan menu kembali. Analisa output tampilan data pelanggan berdasarkan output sistem informasi persewaan kamera di atas dapat diketahui bahwa gambar 47 merupakan tampilan menu data pelanggan .php yang memiliki data-data pelanggan seperti NIK, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan menu kembali. Lalu analisa output tampilan input formulir
Dengan terdapatnya kolom nomor formulir, NIK, ID pegawai, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan menu kembali. Analisa output tampilan data formulir yang memiliki data-data formulir seperti nomor formulir, NIK, ID pegawai, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan menu kembali. Lalu ada analisa output tampilan input pegawai. Nah, ini tuh tampilannya terdapat kolom ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, nomor telepon pegawai, dan menu kembali. Lalu ada analisa output tampilan data pegawai, memiliki data-data pegawai seperti ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, nomor telepon pegawai, dan menu kembali. Lalu ada analisa output tampilan input kamera, dengan terdapatnya kolom ID kamera, nomor kwitansi, ID pegawai, merek kamera, jenis kamera, harga sewa kamera, dan menu kembali. Lalu ada analisa output tampilan data kamera, dia itu memiliki data-data kamera seperti kode kamera, ID anggota, nomor peminjaman, pengarang, harga sewa. Analisa output tampilan input kwitansi. Jadi, dia terdapatnya kolom nomor kwitansi, tanggal pembayaran, total pembayaran, dan menu kembali. Lalu ada analisa output tampilan data kwitansi, yang memiliki data-data kwitansi seperti nomor kwitansi, tanggal pembayaran, total pembayaran, dan menu kembali. Lalu ada analisa output tampilan help, dengan terdapatnya tampilan kata pengantar, we love hearing about exciting new ideas. Your message will be confidentially sent to the Little News founder. It will be placed to the top of the stack, and he will respond to you today. If you did prefer to speak to someone right away, call use, dan menu kembali. Lalu ada analisa output tampilan about us.php, memiliki tampilan dan kata pengantar, Delphi Camera Rental provide affordable mirrorless camera for the Surabaya, Sidoarjo, Gresik, and surrounding areas. Your camera collection will continue to grow over time. Please feel free to see your update mirrorless camera collection in the camera category. At Delphi Camera Rental, you will get affordable daily rental rates and easy rental procedure. For those of you who rent for a long period of time, we provide certain programs such as cashback or discount that will make rental cost much cheaper than daily rent. Dan menu kembali. Nah, langsung yang kelima, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapatkan tergantung dari tujuan yang telah kita buat. Yang pertama, penggunaan Dreamweaver secara umum adalah sebagai media pengembang web. Oleh banyak orang dalam berbagai kasus, Dreamweaver dapat digunakan menyesuaikan kebutuhan seperti web, suku online, company profile, web portal, blog, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, bagian-bagian terdapat pada starter pack Adobe Dreamweaver CS6 di antaranya sebagai berikut. Bagian kiri yaitu Open a Recent Item merupakan alternatif untuk membuka file atau recent file. Bagian tengah yaitu Create New terdapat beberapa macam tipe file untuk format dalam web yang dapat penggunaan buat seperti HTML. Lalu pada tampilan dari memiliki bagian-bagian dokumen toolbar di antaranya Show Code View, Show Code and Design View, dan Show Design View. Menu bar meliputi yaitu File Edit View, Insert, Modify, Format, Comments, Site, Windows, dan Help Workspace. Switcher antara lain adalah mode designer, klasik, coder, dan lain-lain. Panel group, text selector, property inspector. Secara umum, property inspector terdiri dari page property, image property, table property, dan form property. Dokumen Windows terdapat title bar yang menampilkan judul halaman, fasilitas Zoom,
dokumen toolbar, dan text selector. Yang ketiga, pembuatan website sederhana untuk sistem informasi penyewaan kamera, yaitu Delphi Rental Camera dengan menggunakan XMPP dan Dreamweaver bagi pemula, dan website tersebut dapat diakses bagi para penyewa dan admin Delphi Rental. Lalu adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 3 ini adalah sebaiknya saat praktikum secara streaming live di platform YouTube, suara asisten laboratorium lebih keras sehingga praktikan dapat mendengar dan memahami penjelasan tanpa ada informasi yang terlewat. Yang kedua, sebaiknya para model gambar yang dilampirkan harus terlihat lebih jelas. Yang ketiga, sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi dapat dipaparkan secara lebih detail dan tidak terlalu cepat.